dari kelas Manajemen Dakwah B semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Stambuk 2020-2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir tematik oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Baiklah, soal yang pertama itu ada 4 metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu ada tahlili, ijmali, muqarrin, dan tematik. Nah, jadi yang pertama itu metode tahlili atau metode analitik. Jadi metode ini yang musafirnya berusaha menjelaskan ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua itu metode ijmali atau metode global. Jadi metode ini berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga itu ada metode muqarrin. Jadi metode tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau antara hadis dengan ayat atau dengan pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan tersebut. Dan yang terakhir itu metode madui atau tematik. Jadi metode ini adalah metode yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu. Selanjutnya, nomor 2, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia akan menafsirkan Al-Quran dengan metode tematik madui, diantaranya yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan diteliti. Yang kedua, lalu menghimpun ayat yang akan diteliti. Yang ketiga, menyusun ayat-ayat sesuai dengan makna turunannya. Yang keempat, memahami kolerasi antara ayat di dalam suratnya. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang bagus dan sempurna. Yang keenam, melengkapi penafsirannya dengan hadis yang relevan dengan tema pembahasannya. Dan yang terakhir, mempelajari dan mengkompromikan antara ayat yang umum dan ayat yang khusus. Yang menjadi ruang lingkup tafsir madui. Jadi sebelumnya tafsir madui ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunannya. Urutan tertib turunannya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga topik mempermudah dan memperjelas masalah. Selanjutnya, Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan sebanyak 136 kali. Nama ibu Nabi Musa yaitu Yakabat atau Yohanes Bilyas, garis keturunan Adam alaihissalam. Periode sejarah 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Tempat diutus yaitu di Sinai di Mesir. Jumlah keturunan 2 anak yaitu Azir dan Jarius, dan istrinya bernama Safura binti Syuaib. Tempat wafat di Gunung Nebo, Bukit Nebo di Yordania. Sebutan kaumnya yaitu Bani Israel dan Firaun. Gelar Raja Mesir. Alasan mengapa Nabi Musa paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran karena Nabi Musa adalah Nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah, orang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan beliau termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi. Dan di dalam Al-Quran, perjalanan beliau paling banyak disebutkan Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang menghitung nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Dan umat beliau Bani Israel adalah umat yang paling afdol zamannya. Selain itu juga kisah Nabi Musa banyak disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah mengkehendaki agar kita banyak melakukan perjalanan hidup berat yang dialami Musa dari mulai menghadapi Fir'aun hingga menghadapi Bani Israel yang keras kepala. Ujian yang dialami Nabi Musa adalah menjalani hidup di
tengah masyarakat, bukan ujian kemiskinan, ujian sakit, atau ujian bencana alam. Yang ujian ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang menjadi umatnya.